Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kepada kita, kita mau matinya dalam keadaan bagaimana? Yang mau mati lagi baca Quran, ayo banyakin baca Quran. Yang mau mati lagi sujud, ayo banyakin sujud. Yang mau mati lagi sholat, ayo banyakin sholat. Yang mau mati lagi nuntut ilmu agama, ayo hadir majlis nuntut ilmu agama, banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang kesehariannya main handphone mulu, ntar datang aja lagi megang HP dia. Begitu. Yang kesehariannya depan televisi mulu, datang ajal dia lagi depan televisi. Yang kesehariannya sama medsos aja, datang ajal dia lagi medsos. Yang kesehariannya dengan game online, datang ajal dia dalam keadaan demikian. Nah, kita mau meninggal dunia dalam keadaan yang bagaimana? Kita mengenal di antara guru-guru kita, kalau mau disebutin namanya ada banyak. Ada yang meninggal dunia lagi megang kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid Al-Ghazali. Ada guru kami, Sayyid Sa'ad bin Alwi Al-Aidrus. Ada lagi yang meninggal dunia lagi di mihrab masjid, lagi sholat Jumat, dia jadi imam, meninggal dunia di sujud yang terakhir pas jadi imam sholat Jumat di mihrab. Tahu siapa? Abahnya Habib Syekh tuh, Segaf. Ada lagi yang meninggal dunia begitu dalam keadaan sakaratul maut, malah dia duduk di rumah sakit. Guru daripada guru kami, Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Begitu sekarat berasa mau meninggal dunia, dia berdiri, dia duduk, dipanggil keluarganya, ayo nyebut la ilaha illallah. Ente bilang la ilaha illallah, sebut, ayo semua bilang la ilaha illallah. Bukan dia diingetin, dia yang ngingetin orang untuk ucap la ilaha illallah. Tuh. Nah, kita mau meninggal dunia dalam keadaan yang kayak bagaimana? Ada hal-hal tertentu yang membuat seseorang meninggalnya tuh gagal husnul khotimah. Ada orang gagal jadi presiden, gagal jadi gubernur, gagal jadi wali kota, itu sih kecil. Gagal jadi anggota dewan, nggak seberapa. Gagal jadi orang kaya, nggak apa-apa. Tapi yang masalah gagal husnul khotimah. Ente gagal ujian nasional, nyusul lagi bisa ada ujian susulan, begitu, atau ikut tahun depan. Tapi kalau gagal husnul khatimah, bagaimana kita mengulangnya? Udah gagal, khalas. Setelah kematian tersebut, yang beruntung selamanya, yang sial selamanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita gagal. Ada hal-hal tertentu yang bikin orang gagal husnul khatimah, gagal meninggal dalam Islam, dalam ketaatan. Apa? Di antaranya orang yang menelantarkan sholat 5 waktu, suka ninggalin sholat, atau suka nunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya. Gini. Pekerjaan kita penting, tapi terus terang nggak sepenting surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan asal tahu aja, alhamdulillah, kerjaan kita nggak bertentangan insyaallah sama syariat. Itu nikmat kan? Bayangin aja, yang bikin tablik akbar Republika, siapa sangka? Udah berapa tahun nih? 18 tahun. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tempat mata pencaharian kita sejalan dengan jalan akhirat, itu udah nikmat banget, udah lezat banget, udah segalanya ada di situ. Alhamdulillah. Artinya mau dunia nggak apa-apa, boleh, tetapi akhirat adalah prioritas. Dan alhamdulillah kita selama di Indonesia ini, insya Allah kagak ada perusahaan yang bertentangan dengan akhirat. Kita dikasih waktu sholat Jumatan boleh, sholat zuhur boleh, sholat asar boleh, bebas. Diberikan kebebasan. Cuma pegawainya juga mikir pakai otak. Ini kagak, sholat zuhur cuma 5 menit kayak burung perkutut, tapi dia pamitnya ngilangnya bisa sejam 2 jam. Pak izin, saya mau sholat asar, nggak mau nunda-nunda sholat. Anehnya kalau di kantor sholat nggak boleh ditunda, tapi giliran di rumah sholat asar tuh udah 5:30.
Maghrib udah 10 menit lagi mau adzan Isya baru dia mau salat maghrib. Tapi giliran di kantor, perjuangkan haknya kita salat harus tepat waktu, harus ini. Oke, dikasihlah berapa menit salat asar? 5 menit, kita kasih 10 menit, 15 menit, ngilangnya sejam. La ilaha illallah. Nah itu, ntar kalau udah diomelin sama majikan, sama bos, sama perusahaan, perusahaan anti-Islam. Ini kan zaman provokasi. Apa aja diprovokasi. Jangan begitu. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Terus juga, tahu gak, di antara penyebab su'il khatimah, ini mulut kita. Jangan sampai mulut kita keluar ghibah, gosip, namimah, adu domba. Amat adzabil qabr, mayoritas siksa kubur gara-gara provokasi. Kebanyakan orang diazab dalam kuburnya gara-gara provokasi, namimah, adu domba. Waliyadzubillahi min dzalik.